Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu. Apa yang kita sebut sekarang sebagai upaya untuk menghancurkan PDIP, itu artinya rekayasa dari seorang anak kecil yang dari awal kemampuan dia hanyalah membuat mebel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Teman-teman semua, kemarin gue melihat ILC ya, di situ membahas tentang mengenai Bu Megawati dengan Jokowi yang memang sampai hari ini masih berseteru. Nah teman-teman semua, banyak pengamat politik pun yang mengatakan bahwasanya Jokowi ingin menduduki ataupun merebut PDIP ya, yang memang tidak mungkin itu terjadi sehingga beliau bergeser ke Golkar dan tentunya juga tak jadi. Nah teman-teman semua, ketika nanti Pak Jokowi lengser di bulan Oktober, sepertinya memang benar-benar Pak Jokowi ini akan menjadi rakyat biasa. Sudah tidak akan menjadi orang yang akan diulu-ulukan lagi, orang yang akan mempunyai super power lagi. Karena beliau memang tidak punya partai, beliau juga ya hanya rakyat biasa saja, udah pulang ke kampung. Tapi yang jadi masalah, kenapa di akhir periode jabatan beliau malah justru melakukan hal-hal yang seringkali membuat rakyat ini sampai bingung. Ya kan? Sering sekali kita melihat ya berita-berita yang aneh-aneh di akhir jabatan dari Pak Jokowi. Belum lagi dia yang membangun dinastinya sehingga banyak masyarakat akhirnya geram. Harusnya di ujung jabatannya itu memperbaiki diri, malah justru merusak. Tapi lucunya kemarin beliau bersama wakilnya meminta maaf ya kepada rakyat Indonesia. Dan nanti ada juga yang berkomentar. Oke teman-teman semua, ini ada komentar di Bung Rocky Gerung juga. Tapi sebelumnya kita dengar pidato dari Bu Megawati. Ini dia videonya. Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu. Loh iyalah, enak aja. Masukin itu ke media. Loh saya herannya sekarang kalian ini maaf ya. Iya penuh dengan rasa ketakutan. Saya pikir ngopo toyo. Loh mbok saya kan selalu ngajarkan. Kebenaran is kebenaran. Satyam Eva Jayate. Jadi ya sudahlah. Nah teman-teman semua, dari penggalan pidato Bu Megawati ini kita bisa melihat ya keberanian beliau untuk melawan kekuasaan. Ya memang sebelumnya beliau masuk dalam kekuasaan ya, tapi berkat beliau juga ya yang akhirnya Jokowi tidak bisa 3 periode. Karena pertama kalinya yang tidak setuju ya beliau ini. Kalau beliau mau enaknya saja ya setuju-setuju aja nih. Karena Pak Jokowi juga kan, kekuasaan dari Pak Jokowi berefek ke Bu Megawati, ke partainya ya kan. Tapi memang beliau punya rasa untuk benar-benar membangun negeri ini, begitupun menghormati konstitusi sehingga beliau menolaknya. Oke teman-teman semua, kita lihat ya komentar dari Bung Rocky Gerung. Dasarnya itu kan, satu waktu dalam sejarah mitologi Yunani, ada seorang ibu dibunuh oleh anaknya karena ingin dipersembahkan kepalanya pada raja yang akan diabdikan berikutnya tuh. Satu waktu anak itu bawa kepala ibunya di atas baki itu, diserahkan ini ibu saya atas permintaan raja baru yang akan dia sembah oleh si anak yang punya ambisi ini. Dia tersandung di kaki istana anak itu, kepala ibunya jatuh. Kepala yang udah jatuh pun masih bilang begini, nak hati-hati, ini tangganya berbahaya. Kepala ibunya yang dia penggal masih bisa bicara tuh. Jadi kita belajar dari pengalaman banyak hal tuh, bahwa keadaan kita itu dimanipulasi oleh ambisi seseorang tuh. Dan ambisi itu adalah ambisi untuk memperpanjang kekuasaan dia. Ambisi seorang yang menginginkan dirinya jadi raja. Ambisi yang membuat dia mendorong semua kekuatan dia, kendati terengah-engah, tapi tetap ingin berupaya untuk mengendalikan semua keadaan. Jadi kita ada di situ, dan pelajaran ini mau kita terangkan pada publik bahwa apa yang kita sebut sekarang sebagai upaya untuk menghancurkan PDIP, itu artinya rekayasa dari seorang anak kecil yang dari awal kemampuan dia hanyalah membuat mebel. Wow,
Gila nggak tuh? Rocky Gerung memang nggak pernah salah kalau ngomong ya. Luar biasa sekali ya. Ini sentilan dari Bung Rocky Gerung ini. Nah teman-teman semua, kemarin ya Pak Jokowi sempat meminta maaf kepada rakyatnya. Coba kita dengar komentar dari netizen ini. Presiden Joko Widodo minta maaf atas kekurangan dalam memimpin. Minta maaf apa lagi Pak, semua sudah terjadi ya di akhir masa jabatan Bapak yang seharusnya justru Bapak ya menjadi negarawan tapi malah melakukan sebuah tindakan-tindakan yang saya kira itu kurang etis ya. Kalimat-kalimat apa yang Bapak sampaikan ya, kontradiksi-kontradiksi ya, kalimat-kalimat yang pernyataan-pernyataan yang tidak berkesesuaian satu dengan yang lain ya, antara netral dan cawe-cawe, pemimpin boleh kampanye di akhir masa jabatan ya, kemudian penggunaan aparatur negara dalam pemilu terbukti dalam dissenting opinion ya, dalam 3 hakim. Ini menurut saya sangat mencederai demokrasi ya. Pengembangan dinasti Bapak, politik ya, itu dari politik ya, belum lagi ekonomi, hutang 8.000 triliun, defisit anggaran 600 ya kan. Kemudian nanti pembentukan lagi Dewan Pertimbangan Agung yang nanti Bapak di situ duduk di situ ya. Hanya mungkin demi melanggengkan yang namanya proyek IKN mungkin ya, pertimbangan Bapak ya. Tapi sampai-sampai Bapak harus bertaruh ya menurut saya ya. Ini luar biasa ya Pak. Bisakah Bapak membereskan itu? Ya nggak usah minta maaf ya. Dikerjakan aja itu, diberesin dulu dan Bapak turun menjadi negarawan seperti itu. Atau kita akan melihat wajah Bapak 5 tahun ke depan gitu bersama Pak Prabowo ya. Atau mungkin Bapak di atasnya Pak Prabowo mungkin yang akan memerintah nanti. Ya nggak tahu. Kok tanya saya? Utang negara mencak di akhir jabatan. Proses strategis nasional merusak lingkungan. Dolar terus naik ugal-ugalan. Pabrik-pabrik pada tutup gak karuan. Rakyat masih banyak yang jadi pengangguran. PHK massal, rakyat jadi korban. Cuma anak-anak Jokowi yang dicarikan pekerjaan. Kursi komisaris jadi bancakan. Dinasti dan oligarki politik bikin demokrasi kayak mainan. KPK, TNI, kepolisian, kejaksaan hanya jadi alat kekuasaan. Yang dukung Jokowi diajak jalan-jalan. Yang melawan Jokowi diajak ke pengadilan. Amin. Amin, amin, amin. Pastor Jokowi lu ya mau bawa gue ke pengadilan. Aduh, kurang rusak apa lagi coba. Tapi kalau kata buzzernya, presiden terbaik ya. Ya begitulah teman-teman semua. Kadang-kadang itu seseorang itu dibutakan karena fans butanya gitu. Nah teman-teman semua, lagi viral juga yang kemarin itu di PRD ya, yang bolos. Nah bukannya ikut rapat malah justru main ke kafe. Aduh, gak bahaya dah. Kita bahas. Lolos rapat paripurna DPR DKI Jakarta, Zita Anjani pilih pilates dan nongkrong di kafe. Lu tau lah ini siapa ya, tau lah dari partai mana, anaknya siapa tahu. Ya terserah dia, dia mau kemana kek ya kan, terserah dia mau nongkrong di kafe pakai anggaran negara ya, pakai duit aspirasi, ya terserah dia. Ya lu juga kan milih, serah lu, dibagi duit lu pilih. Jadi dia setelah dipilih, dia udah ngeluarin duit ngasih lu buat milih dia, ya gantian, itu timbal balik lah. Gak usah pakai rame-rame, yang bodoh di elu, bukan mereka, elu. Yang milih pemimpin cuma dasarkan dikasih duit, enggak ngeliat latar belakangnya, pengalaman organisasinya, biarin aja. Dia mau foya-foya, bahkan dia mau kebar juga nggak rapat, setelah dia, itu hak dia. Yang bego elu. Bener bang, bener. Yang bego yang milih ya. Tapi kadang yang milih kalau dikasih tahu ya kayak gini, ya biarin loh, terserah rakyatnya yang mau milih. Bener nih bang, memang harusnya kayak gitulah bang lah. Beda banget sama yang kemarin itu ya, dimana itu di luar negeri ya, yang telat 1 menit justru mau ngundurin diri tuh menterinya kan, tapi akhirnya
nggak disetujui untuk bunuh diri kan. Tapi itu hebat lah, itu udah keren banget, itu sikap yang sangat keren sekali. Coba kita lihat komentarnya. Ada-ada aja ya kelakuan orang Inggris. Ini sebenarnya kejadiannya udah lama, tahun 2018. Tapi gue baru dengar karena kisahnya baru diangkat lagi. Masa iya, pada tahun 2018 silam, ada Menteri Pembangunan Internasional Inggris, Michael Bates, yang mengundurkan diri dari jabatannya hanya karena telat hadir 1 menit di rapat parlemen. Masa iya, ada menteri yang mentalnya terpuji kayak begitu? Menteri dan politikus itu kan hatinya harus sekeras batu, mukanya setebal tembok, hati nuraninya dibungkus kain kafan, dan bau busuk kelakuannya ditutupi wangi kemenyan dan daun melati. Coba bayangin kalau menteri-menteri di Wakanda etikanya mulia seperti Michael Bates. Gimana coba nasib keluarganya? Terus nanti biaya skincare dan tas mahal istrinya siapa yang biayain? Bisnis anaknya siapa yang modalin? Sewa biduannya siapa yang bayar? Sunatan cucunya dari mana duitnya? Apartemen buat wanita simpanannya siapa yang mau bayar? Terus segala macam kongres dan munas partai politiknya dari mana biayanya? Terus gimana nasib proyek cukong-cukong yang selama ini berbisnis bareng dia? Kok bisa sih ada orang seegois Michael Bates bisa jadi menteri? Orang yang hanya memikirkan nama baik dia, kehormatan institusi dia, dan perasaan rakyat Inggris, tanpa memikirkan kepentingan pribadi keluarganya, parpolnya, dan cukong yang bergantung kepada kekuasaan dia. Kok bisa sih di Inggris ada menteri dengan etika mulia seperti itu, sedangkan di Wakanda menterinya seperti ini? Jelas, apa yang nyata terjadi di pemerintahan Inggris hanya sebatas fiksi dan angan-angan bagi rakyat Wakanda. Salam semangat antitesa 24. Setuju sih ya. Kapan negeri ini akan seperti itu ya? Pemimpinnya orang-orangnya memang benar-benar kapabel di situ, cerdas, tapi juga punya hati nurani yang dimana kalau mereka berbuat kesalahan, mereka akan sadar diri, nggak malah justru ngeyel dan membandingkan dan juga selalu membuat sesuatu yang menganggap dirinya itu benar. Aduh, susah deh pokoknya. Oke teman-teman semua, kita menuju info yang terakhir ya, di mana kemarin Pak Jokowi mengatakan bahwasanya rakyat nggak boleh beli rokok etengan. Ya kalau gua sih oke-oke aja ya, karena gua kan bukan perokok ya, gua juga nggak suka sama orang rokok sih. Tapi ini lucu sih, dan jadi pembahasan juga sama rakyat ya. Kita lihat videonya. Alhamdulillah hari ini saya mendapat kiriman rokok dari Vietnam, dari teman saya yang berada di Vietnam. Begitu pulang ke Indonesia dia membawakan rokok buat saya, yang menggelitik buat saya nih. Nanti saya sepil ya. Pasti kalian tahu. Tuh rokoknya Saigon asli kan, tuh bea cukai dia soal tuh Saigon. Yang menggelitik buat saya, lihat gambarnya tuh. Siapa yang lagi ngerokok tuh? Coba. Ada yang tahu gak tuh? Isi ya dikirim di kolom komentar ya. Kalau ada yang tahu, coba ngomong di kolom komentar. Hehehe, doi. Segala beli rokok aja diatur. Kagak boleh beli batangan katanya. Untung gue belinya di warung Madura, bungkusan. Aduh. Kayak nggak bisa ngatur yang lain aja, yang lebih penting ya. Hah? Gunanya apa tuh kalau beli batangan? Supaya orang beli bungkusan, ya nggak? Nah cukainya kan gede tuh, cukainya masuk pajak, ya kan? Kan emang lagi doyan banget sama pajak. Hah? Buat nutupin yang di sono no. Ya nggak? Gua besok beli yang batangan lah, biarin aja. Gantian gua kerjain. Jadi kalau disuruh beli batangan, ya kita kalau disuruh beli bungkusan, ya kita beli batangan, kebalikannya sama kayak omongannya ya nggak? Ya begitulah teman-teman semua ya. Kemarin Pak Jokowi sempat ditanyakan oleh wartawan mengenai rokok itu ya. Dan itu banyak juga di TikTok ya yang akhirnya berkomentar tentang statement dari Pak Jokowi tersebut.
Ya kalau gua sih it's okay aja, mau rokok itu harganya berapa, kayak mau boleh beli atau enggak, kayak gua kan bukan perokok gitu ya, dan gue juga sebenarnya nggak suka sih dekat sama orang yang merokok gitu. Karena terus terang baunya itu nggak enak. Malah justru yang bukan perokok ini yang lebih bisa kena penyakit gitu malahan ya. Karena bukan perokok aktif melainkan perokok pasif. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.